Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kita pelajaran prakarya kelas 7. Nah, kita sudah masuki di bagian bab 2. Di bagian bab 2 sudah tentang kerajinan tekstil. Nah, ada lanjut. Nah, di materi yang ada di video ini, Bapak cuma menampilkan poin-poinnya aja. Jadi sekalian kalian nyimak video ini sambil buka bukunya. Di bukunya tuh lebih Bapak baca bukunya lah sambil menerangkan di sini. Jadi kalian baca bukunya, sambil lihat bukunya. Oke. Ya, kira-kira. Nah, yang masuk pelajaran adalah jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Ya, nomor satu adalah jenis kerajinan tekstil. Berdasar perkembangan teknologinya, kerajinan tekstil terdiri dua jenis berikut. Yang pertama, ada kerajinan tekstil tradisional dan kerajinan tekstil modern. Kerajinan tekstil tradisional adalah kerajinan yang dibuat secara manual dengan tangan manusia. Kerajinan tekstil tradisional umumnya memiliki harga dan nilai seni yang tinggi. Kelebihan utama kerajinan tekstil tradisional adalah daya tahan yang sangat bagus, terbatas jumlahnya, dan memiliki nilai eksklusif tinggi. Sedangkan kelemahan adalah proses produksi yang lama, sehingga membutuhkan lebih banyak kesabaran. Fungsi kerajinan tekstil tradisional sebagai berikut. Pertama, sebagai pemenuhan sandang bagi tubuh. Kedua adalah sebagai alat bantu kebutuhan rumah tangga, misal dekorasi di rumah. Ketiga, sebagai alat ritual, misalnya kerajinan songket Palembang, sarung Bali, tenun ulos Sumatera Utara, hingga kain ikat celup dari bagian timur Indonesia. Yang B, kerajinan tekstil modern. Kerajinan tekstil modern adalah kerajinan yang dibuat dengan mesin dan serba otomatis. Kelebihan utama kerajinan tekstil modern adalah efisiensi dan tidak menguras banyak tenaga kerja, serta dapat diproduksi secara massal. Kekurangannya adalah yang kualitasnya bahannya kurang baik, serta bermasalah pada daya tahan produk. Fungsinya adalah yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan perlengkapan dekorasi. Kerajinan tekstil mempunyai berbagai macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kerajinan batik. Adalah kerajinan yang dibuat dengan alat canting dan menggunakan bahan dari lilin panas. Teknik pewarnaannya ada dua, yaitu teknik celup untuk tradisional dan menggunakan cat untuk produk massal. Yang B, kerajinan sulam adalah atau bordir atau adalah sebuah hiasan di kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Kerajinan ini ada dua jenis, yaitu sulam bebas dan sulam hitung jahitan. Dua metode dalam pembuatan bordir, yaitu yang manual dan menggunakan komputer. Terus teknologi bordir buat kontes penting dalam industri fashion. Yang C, kerajinan jahit perca. Adalah sisa kain yang membuat pakaian maupun kerajinan tekstil lainnya.
Yang pertama adalah proses pembuatan produk kain tekstil dari kain bekas. Cara pembuatan adalah menggabungkan kain perca lalu jahit menggunakan pola yang sudah direncanakan. Yang ada kerajinan tapestry adalah salah satu bentuk kain tekstil tertua yang ada di dunia. Konsep kain tapestry adalah proses penenunan yang menggunakan dua buah benang saling bersilangan. Yang ke kerajinan cetak saring lebih dikenal dengan teknik sablon. Teknik menggunakan layar sebagai media cetaknya. Layar tersebut terbuat dari bahan nilon dan dengan pula pada industri tekstil modern, misalnya konveksi kaos. Nah, yang adalah kerajinan tenun. Kerajinan tenun adalah salah satu teknik untuk membuat kain. Di Indonesia, setiap daerah memiliki corak yang berbeda-beda karena proses pengerjaannya menggunakan teknik yang beragam. Yang ini adalah kerajinan jahit tindas. Jahit tindas teknik quilting adalah salah satu teknik menghias permukaan kain dengan bahan pelapis, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain. Teknik jahit tindas diaplikasikan pada kerajinan selimut dengan hiasan-hiasan yang timbul. Ini adalah kerajinan makrame. Adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang awal dan akhir suatu tenunan. Dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut. Ada beberapa teknik dalam pembuatan makrame, antara lain rajut atau anyam, lilin, dan simpul. Kerajinan makrame memiliki kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan yang berbeda-beda. Lanjut, yang kedua adalah sifat atau karakter kerajinan tekstil. Kain atau bahan tekstil memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, tergantung dari asal seratnya, konstruksi benang, dan bagaimana cara penyempurnaan bahan tekstil tersebut. Yang adalah sifat atau karakteristik bahan tekstil dari serat protein sebagai berikut. Sifat atau karakteristik bahan wool. Yang A, dia bersifat hygroscopic, daya isap air sangat lambat. Tapi jika bahan wool sudah basah, maka bahan wool akan lama keringnya. Dalam keadaan basah, bahan wool berkurang kekuatannya 40%. Yang B, jika terkena panas, maka daya pegas wool akan berkurang dan wool menjadi lunak bila wool telah dingin. Maka sifat pegas wool kembali ke asalnya, tapi bentuk lipatan tidak berubah. Bahan wool tahan kusut bila bahan wool dikepal dan ketika dilepaskan, maka bahan wool akan kembali pada bentuk semula. Yang D, bahan wool sangat lentur, dapat dibengkokkan 20.000 kali tanpa putus dan tahan renggangan tanpa putus. Yang E, bahan wool tidak tahan mengenap, tidak tahan lindi, tapi agak tahan dengan asam belerang. Wool menjadi kuning dan daya pegasnya akan berkurang bila terkena klor. Yang dua, sifat dan karakteristik bahan sutra. Bahan sutra mempunyai sifat sebagai berikut. Seratnya paling halus dibandingkan serat lain. Sutra bukan pengantar panas yang baik, tapi bila dipakai sutra terasa dingin dan mudah menyesuaikan dengan keadaan temperatur. Sutra sangat kuat, tapi dalam keadaan basah kuatannya akan berkurang. Sutra sangat hygroscopis, sehingga dapat dipakai untuk musim panas maupun musim dingin. Sutra tahan lengat, tahan lindi, tapi dengan lindi yang keras akan panas sutra akan larut. Sutra tidak tahan obat kelentang dan mengandung klor karena akan menyebabkan serat putih menjadi kekuningan. Sutra juga tidak tahan asam pekat, tapi air terendam sutra yang diberi sedikit cuka dapat meneguhkan warna bahan sutra. Lanjut B, sifat atau karakteristik bahan tekstil dari serat selulosa. Nah, pertama sifat karakteristik bahan kapas.
Ya, sifat atau karakteristik bahan kapas. Sangat luas apalagi dalam keadaan basah kekuatannya akan bertambah 25% dan tahan cuci. Yang B, mudah mengisap air atau keringat sehingga terasa dingin bila dipakai. Mudah kering, tahan panas setrika, tapi kurang mudah menjadi kusut. Tahan asam mineral, tahan hangat tapi tidak tahan cendawan, kurang tahan asam organik. Dalam ujian terjadi penyusutan dari terkusut waktu cuci, lakukan proses sunflorescence dan hasil bahan telah disempurnakan disebut dengan sunflorescence katun. Yang nomor 2, sifat atau karakteristik kapuk. Seratnya pendek, licin dan kurang kuat. Hangat tidak dapat hidup di dalamnya dan sangat sulit menyerap air. Sangat lembut, tidak elastis sehingga sukar dipindah. Warna coklat kekuningan dan berkilau. Daya lambang kapuk sangat tinggi dan tahan lama. Kapuk juga menyerap suara tapi mudah terbakar. Dipakai sebagai bahan kasur, bantal kursi atau mainan seperti boneka, untuk selimut sebagai penyekat panas dan bahan isolasi suara. Nomor 3, sifat karakteristik bahan keramik. Mempunyai kilau seperti sutra, warnanya putih, seratnya kuat, dalam keadaan basah kekuatannya bertambah. Sifat kaku, tidak mengkerut tapi mudah kusut. Bahan yang higrokopis, mudah kering, tahan busuk, tahan lembab, tahan bakteri, dan tahan jamur. Rami ditenun untuk bahan busana, untuk jala, kanvas, tali, bahan terpal, dan sepatu jika tenun dengan kapas. Rayon, wol, nilon maka dapat menghasilkan bahan untuk tirai atau bahan membungkus. Nah, sampai sini materi kita untuk hari ini. Kalian menyimak videonya sambil baca bukunya, karena yang ada di sini cuma poin-poinnya aja. Kalau sudah kalian simak sampai habis, kalian screenshot. Nah, terus kirim ke grup kelas 7C. Sebagai bukti, kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.